Ya teman, balik lagi sama saya dan di sini saya kedatangan suatu mini PC dari Venom RX, ya produk terbarunya lah. Yang dimana tersebut ada beberapa tipe yang lebih terkhusus dari segi prosesornya. Ada yang menggunakan Core i3, ada yang Core i5. Tapi kalau yang ini kalau nggak salah, yang paling tinggi lah Core i5 Gen 4 4200U, sama seperti prosesor laptop pada zaman dulu. Di tahun keluaran 2013 lah kalau nggak salah, emang udah jadul banget ya, udah 10 tahun lebih. Dan bagaimana performanya untuk ini, apakah masih bagus atau tidak kalau kita pasangkan di mini PC, bukan di laptop. Dan pasti kalian tahu lah, untuk mini PC seperti contoh yang ada di sini, kebanyakan tersebut lebih ke kantor, office, maupun di sekolah-sekolah. Karena dia itu lebih hemat daya, harganya terjangkau, dan juga dari segi pemeliharaannya sangat simpel sekali untuk yang ada di sini. Dan juga dipastikan menggunakan SSD supaya lebih kencang lah, meskipun menggunakan prosesor yang jadul. Seperti contoh yang ada di sini menggunakan Core i5 Gen 4. Dan di sini, sebelum saya membongkar dan juga melihat spesifikasi yang lebih lengkap di port mini PC ini, dan juga mereview dari segi tes gaming, jangan lupa di subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini, ini adalah mini PC Venom RX serinya Core i5 Gen 4 yang dimana memiliki SSD M.2 SATA di 256 dan juga RAM 8GB di harga 2,1 juta untuk harga resmi dari Venom RX-nya. Ya mungkin ada yang lebih murah atau enggak ya, tergantung tokonya. Tapi kalau yang ada di sini harganya segitu, 2,1 jutaan lah atau lebih sedikit. Seperti ini untuk produknya ya, Venom RX. Sebenarnya ada banyak varian harga tergantung kondisi di bagian dalamnya, menggunakan NVMe 512 atau 128 maupun yang kosongan tanpa RAM maupun tanpa SSD. Tapi kalau yang ini yang standarnya menggunakan storage di 256 yang ada di sini, dan juga RAM-nya 8GB cuma single channel. Sebelum itu kita bahas dari segi prosesornya dulu. Prosesor yang ada di sini dia menggunakan Core i5 Gen 4 yang dimana 4200U, yang dimana kebanyakan di kalangan laptop. Kalau yang serinya U dia tuh hemat daya. Prosesor yang memiliki 2 core 4 thread, kecepatan maksimal boost clock-nya di 2,6 GHz dan juga pace-nya di 1,6 GHz, dan juga serta TDP-nya di 15 watt aja untuk prosesor. Dan dia keluaran di tahun 2013 dan juga sudah discontinue. Meskipun ini masih dipakai lagi untuk mini PC, nggak masalah juga sih, apalagi lebih teruntuk untuk kantor-kantor maupun yang lainnya yang lebih bukan fokus ke gaming. Dan di bagian dalamnya dia menggunakan Intel HD Graphics 4400 seperti contoh yang ada di sini. Dia itu base frekuensinya di 200 MHz serta maksimalnya di 1 GHz dan juga memori maksimalnya di 2 GB. Dia itu mengambil dari RAM-nya dari segi memori eGPU. Dan apakah kencang atau tidak, lihat saja nanti di akhir video dari segi tes pengujiannya. Dan lanjut, sebelum saya kasih tahu dari segi RAM-nya, kita bongkar dulu yang ada di sini ya. Di bagian belakang sini dia ada 4 baut, ada 4 baut panjang, tinggal dilepas saja. Lalu tinggal dibuka, agak diturunkan dulu sedikit supaya dia itu lepas, dan seperti ini ya untuk penampakannya. Di bagian dalam ini sudah saya masukkan ya dari segi SSD maupun RAM-nya, dan penampakannya seperti contoh yang ada di sini, board di bagian dalamnya. Untuk RAM yang ada di sini cuma ada di single aja, tapi dari cuma up to di 8GB untuk maksimal, bukan di 16GB. Ya agak kurang sih, tapi nggak masalah. 8GB udah lebih dari cukup. Dia menggunakan DDR3 kecepatan di 1600 MHz yang ada di sini, dan tidak bisa di upgrade dari segi RAM-nya, menggunakan SODIMM sama seperti di RAM laptop. Dan juga dari segi storage yang ada di sini, saya menggunakan SSD Venom RX 256GB yang SATA ya, bukan yang NVMe. Cuma di maksimal 512GB aja, hanya khusus untuk M.2 SATA aja. Seperti contoh yang ada di sini ya. Dia tuh kecil, bukan yang panjang. Meskipun kalau pakai yang panjang juga bisa sih, karena ada baut di bagian ujung sini, jadi aman. Serta kalau misal kurang, bisa ditambah sih, ditambah menggunakan SATA yang ada di sini, atau slot SATA 3-nya lah. Tapi dengan catatan, kalau memasang SATA 3 yang ada di sini harus dibuka casingnya, karena dia tuh harus memakai kabel dari SATA-nya seperti contoh yang ada di sini, dan nggak bisa masuk di bagian kotak sini. Dan apalagi dayanya harus menggunakan power supply di luarnya, tidak bisa memakai daya di bagian dalam sini sih kalau saya lihat ya. Tapi nggak tahu sih kalau misalnya ada orang yang mengakalinya, mungkin bisa. Tapi kalau aku pribadi menggunakan power supply tambahan untuk menyuplai daya dari segi SSD-nya, dan juga SATA yang bisa dimasukkan di bagian dalam sini, dia tuh bisa connect. Seperti contoh yang ada di sini gambarannya, yang dimana saya coba dia itu berhasil menggunakan SATA yang 2 tera. Masih kebaca lah. Tapi kalau yang ini M.2 nya cuma di 512 aja. Dan lanjut di bagian slot yang ada di sini, dia itu ada slot kecil lah, yang dimana tersebut dia itu untuk WiFi M.2.
atau adapternya lah, dia itu belum include di bagian dalam sini, harus membeli lagi dan juga sudah disediakan untuk antena pemasangan di lubang pojok sini. Jadi kalau misal pengen nambah WiFi, tinggal tambah aja M.2 WiFi pasang sini, lalu kabelnya tinggal dililit dan juga pasang antena di bagian lubang sini udah tersedia, dan dia itu belum include dari segi pembeliannya ya untuk antenanya ya, kurang lebih seperti itu. Dan juga total TDP yang ada di sini dia itu maksimal di 48 watt dari segi data seperti itu. Dan kita tes saja nanti apakah di bawah 48 watt atau lebihnya. Dan juga ini contohnya ya, dari segi fan CPU cooler untuk mendinginkan prosesor di bagian belakang menggunakan fan kecil dan juga ada heatsinknya, dan juga suhunya panas atau tidak lihat saja nanti di akhir video dari segi review suhunya juga, kurang lebihnya seperti itu. Dan coba aku masukkan dulu sebentar dan kita bahas dari segi port di bagian samping-sampingnya dulu. Dan di bagian port yang ada di sini dia ada DC-in, yang dimana tersebut dia menggunakan kabel power ini untuk sebagai power supply-nya. Tapi kita akan bahas saja habis ini setelah saya membacakan dari segi semua port yang ada di sini. Ada VGA D-Sub serta ada HDMI dan juga ada LAN. Jadi tanpa menggunakan WiFi, dia itu ada opsi lainnya juga, jadi aman. Lalu ada USB 2.0, ada 2 kali, serta ada audio jack di bagian pojok sini. Dan di sisi satunya dia itu ada tombol power dan juga ada USB 2.0 ada 2, dan juga ada USB 3.0 ada 4. Jadi kalau kita lihat dari segi sisinya semua, dia itu ada banyak banget USB-nya, ada 8 kalau totalnya, dan terbilang ini komplit dan juga bagus lah dari segi port mini PC yang ada di sini. Dan juga tambahan untuk ini ya, untuk power supply yang menggunakan ini, menggunakan kabel seperti charger laptop, dan jatuh dayanya maksimal sekitar di 40 watt sih untuk charger yang ada di sini. Kalau saya lihat dari segi volt dan juga ampernya, serta kabelnya ini dia menggunakan 3 ya, bukan menggunakan tipe 2 seperti di Indonesia pada umumnya. Jadi harus membeli atau memakai yang serinya 3 seperti contoh yang ada di sini untuk adapternya, lalu dicolokkan ke 2 di stop kontak kalian seperti ini untuk contohnya ya, ini sih, tapi nggak masalah, yang penting ada adapternya, yaitu aman. Kurang lebihnya seperti itu. Dan sebelum ke reviewnya, kita lanjut ke pemasangan di bagian belakang monitor yang ada di bagian sini, karena dia itu udah include sama bracket di bagian belakang sini ya. Jadi materi tersebut supaya lebih simple dan juga tidak memakan tempat lah. Kebanyakan seperti di PC kantor maupun office maupun di kasir, dia itu tipenya seperti itu, dikasih di bagian belakang monitor supaya lebih simple dan juga rapi, tidak dikasih di bagian samping monitor. Itu tergantung selera kalian, tapi kalau lebih baik memang dikasih ini sih, jadi aman lah dikasih bracketnya. Kita lanjut ke pemasangan di bracketnya dulu, bagaimana caranya, yuk. Dan seperti itu cara pemasangannya. Dan kita lanjut dari segi review yang ada di sini. Yang pertama kita tes dari segi HD Sentinel dulu, seperti contoh yang ada di sini gambarannya. Untuk ini dia itu 100% semua, dan juga knotnya dia itu perfect, serta suhunya di 40 derajat untuk M.2 SATA Phenom RX. Dan lanjut di Crystal Dismark, untuk membacanya mendapatkan di 546 dan juga menulisnya di 478. Jadi dia itu sesuai lah sampai kecepatan di 6 GB per second. Kalau kita bandingkan yang ada di website untuk SSD-nya, yaitu up to-nya 550 per 450. Kalau kita bandingkan kurang sedikit lah, tapi nggak masalah, bisa dibilang ini sesuai dari segi yang ada di data website-nya. Dan lanjut ke HW monitor, kita tes dari segi suhunya apakah panas atau tidak. Untuk minimal yang mendapatkan di 50 derajat untuk Core i5 Gen 4 4200U, dan juga maksimalnya di 82 derajat. Untuk minimalnya cuma diem aja di desktop, tidak ngapa-ngapain, yang untuk paling bawah di 50 derajat terbilang ini masih aman.
dan juga maksimalnya saya tes di Geekbench dan dia mentok paling tinggi di 82 derajat juga masih aman lah untuk yang ini. Apalagi ini belum tembus di atas 90 derajat, masih jauh lah, cuma di 80 kecil aja udah lebih dari cukup dari segi suhunya. Ini saya tes di Geekbench. Dan lanjut kita tes di Geekbench R15. Untuk OpenGL mendapatkan di 15 fps dan juga CPU yang mendapatkan di 157 CP menggunakan 2 core 4 thread. Ya wajar sih, kecil ya. Dan kita lanjut dari segi tes gaming yang pertama di tes game Valorant. Cuma satu game aja sih, di settingan 720p dan juga di settingan low. Dia tuh rata-rata mendapatkan di 30 fps seperti contoh yang ada di sini gambarannya. Meskipun mendapatkan di 30 fps tapi dia itu masih patah-patah sedikit seperti yang kalian lihat. Jadi kurang nyaman sih kalau aku pribadi ya dari segi permain gamenya ini. Jadi ya wajar speknya seperti ini tidak bisa dibuat main game kecuali di game-game yang sangat ringan di bawahnya game Valorant. Kalaupun di game Point Blank aku juga orang tahu sih bisa atau tidak. Kalau nggak salah sih mungkin bisa ya, karena game Point Blank lebih ringan daripada game Valorant. Tapi kalau yang di game Valorant terbilang kurang lah, dia itu mendapatkan di 30 fps dan juga bermainnya dia itu kurang nyaman, tidak semulus seperti biasanya. Kurang lebihnya seperti itu dari segi tes gamingnya. Kita lanjut dari segi dayanya. Untuk daya yang ada di sini minimal yang mendapatkan di 10 watt, tidak ngapa-ngapain di desktop diem aja, bisa dibilang ini irit. Dan juga maksimal yang mendapatkan di 25 watt. Untuk yang ini saya tes di gaming dan yang mentok paling tinggi di 25 watt, ya terbilang sangat irit juga. Aman-aman aja lah untuk yang ada di sini. Ya karena wajar lah menggunakan Core i5 Gen 4 dan juga eGPU, tanpa GPU lainnya di 25 watt udah lebih dari cukup. Dan apalagi untuk multitasking, edit Corel, Word maupun yang lainnya yang ringan-ringan masih sangat sanggup sekali untuk mini PC yang ada di sini. Kurang lebih seperti itu. Dan lanjut ke kesimpulannya. Dan apakah ini worth it atau tidak? Bisa dibilang ini masih worth it kalau dipakai untuk kasir, kantor, dan juga beberapa hal yang dimana tersebut lebih ke pekerjaan ringan yang dimana membutuhkan monitor besar, tinggal dipasang aja di bagian belakang, dia udah cakep, sama seperti PC all-in-one kalau menggunakan ini. Tapi kalau yang ini kan masih bisa di-upgrade ya beberapa hal, tapi ya udah cukup lah. Ada harga dan rupa di 2,1 juta mendapatkan ini dan juga banyak port support serta support HDMI dan juga audio jack serta kabel LAN, dan juga bisa di-upgrade dari segi wifi-nya. Terbilang ini udah bagus. Meskipun saya ingatkan ya, ini bukan untuk gaming, tapi cenderung ke kerjaan yang ringan aja. Untuk ketik-ketik juga udah lebih dari cukup lah untuk yang ini. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau berminat silahkan beli aja. Linknya ada di deskripsi untuk yang ini, mini PC Venom RX yang serinya Core i5 Gen 4 4200U. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review papat PC dan juga rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang pengen rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.